Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti mata kuliah Islam dan budaya lokal ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 2, Prodi Bahasa dan Sastra Arab 2, Stain Majani, akan memaparkan bagaimana Islam dan budaya dalam sejarah politik di Indonesia. Poin-poin yang akan kami bahas yakni: yang pertama, pengertian politik Islam; yang kedua, sejarah Kongres Politik Islam di Indonesia; yang ketiga, pengertian budaya politik; dan yang terakhir atau yang keempat, peranan budaya politik Indonesia. Politik Islam di Indonesia. Pengertian politik Islam. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis yang berarti kota dan negara kota. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Secara umum, politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik, serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah, bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrin terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam. Kemudian, sejarah Kongres Politik Islam di Indonesia. Pada Februari ini, umat Islam Indonesia menggelar Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII yang ke-6. KUII ini idealnya tak bisa dilepaskan dari agenda dan tantangan zaman penyelenggaraan Kongres sebelumnya yang telah melahirkan tonggak monumen sejarah pergerakan umat Islam Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, Kongres Islam di Cirebon pada tahun 1922, kemudian Kongres Umat Islam pada tahun 1973 di Yogyakarta yang melahirkan MIAI sebagai embrio masyumi di era penjajahan Jepang. Pada Oktober 1945, Kongres Umat Islam di Indonesia di Yogyakarta mengesahkan kata jihad fisabilillah sebagai bentuk pengesahan resolusi jihad NU yang digelorkan di Surabaya. Pada tahun yang sama pula lahirlah Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi sebagai wadah permusyawaratan umat Islam di Indonesia. Kongres Umat Islam di Indonesia berikutnya mengalami dinamika artikulatif dan konsolidatif. MUI yang lahir pada tahun 1975 baru mengambil peran aktif untuk merevitalisasi Kongres Umat Islam pada tahun 1999 di awal reformasi dan disemati sebagai KUII ketiga. KUII keempat digelar pada tahun 2005 dan KUII kelima dihelat pada tahun 2010. Yang kedua, politik Islam formalistik. Dalam formalisme, politik Islam yang sejatinya bermakna luas dan mencakup seluruh bidang kehidupan umat terreduksi menjadi Islam politik. Seolah-olah tidak ada Islam tanpa berpolitik praktis. Rumusnya menjadi sangat kaku. Misalnya, tidak ada Islam tanpa adanya khilafah dan syariah. Dalam konteks ini, khilafah dan syariah hanya boleh ditafsirkan sebagai tujuan kepentingan politis semata, bukan metode. Eksistensi dan esensi Islam menjadi tereduksi hanya dalam makna politik praktis dan kekuasaan belaka. Yang ketiga, politik Islam elektik. Pada politik Islam elektik ini, problemnya adalah identitas fundamental Islam. Fundamentalisme agama memang tak ideal untuk muslimin Indonesia. Namun, unsur-unsur fundamental beragama tidak bisa dan juga tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam beragama, termasuk Islam Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat,
politik Islam konstitusionalis. Dalam konstruksi konstitusionalis, dimensi Islam dan negara masing-masing memiliki identitas otentik. Meski dalam beberapa hal, bahkan banyak terjadi sinkronisasi. Misalnya, peraturan daerah tentang larangan peredaran minuman keras secara bebas. Lahirnya undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Lalu, budaya dalam sejarah politik di Indonesia. Pengertian budaya politik. Budaya politik adalah cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap akan peranan warga bangsa dalam sistem politik itu. Sehingga, dengan demikian, maka dia menjadi orientasi psikologis terhadap objek sosial pada sistem politik sebuah komunikasi, dan melalui proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif atau pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan, afektif atau ikatan emosional atau perasaan terkait keterlibatan penolakan dan sejenisnya tentang objek politik, dan evaluatif atau penilaian atau opini tentang objek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap objek politik dan kejadian-kejadian. Budaya politik juga merupakan rangkaian kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan politik. Budaya politik pada hakikatnya merupakan lingkungan psikologis di mana kegiatan-kegiatan politik berlangsung dan memberikan rasionalisme untuk dapat memberikan penolakan atau penerimaan sejumlah nilai dan norma yang lain. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, maka kesediaan bangsa untuk dapat meningkatkan integrasi politik hanya dapat dimaknai ketika masyarakat bersedia untuk mempersempit gerakan ikatan-ikatan primordial yang dicapai melalui tindakan sadar, sukarela yang bersumber dari berbagai komponen masyarakat yang ada. Pandangan lain adalah dari Albert Wijaya, menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep ideologi, yang dapat berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran. Budaya politik bagi Albert Wijaya akan lebih menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya bersifat khusus dan beragama. Kemudian, peranan budaya politik Indonesia. Budaya politik Indonesia sebenarnya sangat sulit untuk melakukan identifikasi budaya politik Indonesia, karena atributnya tidak jelas. Akan tetapi, satu hal yang barangkali dapat dijadikan titik tolak untuk membicarakan masalah ini adalah adanya sebuah pola budaya dominan yang berasal dari kelompok etnis. Yang dominan pula yaitu kelompok etnis Jawa. Etnis ini sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik di Indonesia. Oleh karena itu, ketika Claire Hall, Benedict Anderson, dan James Siegel menulis political culture ini di Indonesia, pembicaraan awal yang dikemukakan adalah menyangkut konsep kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Menurut analisis Anderson, konsep tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Barat. Dalam masyarakat Jawa, kekuasaan itu bersifat konkret, besarannya konstan, sumbernya homogen, dan tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi. Hal ini berbeda dengan masyarakat Barat, di mana kekuasaan itu berasal dari sumber yang satu, maka sifatnya konstan. Dan selama sumber kekuasaan itu berasal dari sumber yang satu, maka kekuasaan menjadi milik seorang saja. Selanjutnya, dari materi-materi yang sempat kami paparkan tadi, kami sudah merangkum dari sumber mana kami mengambilnya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.